Petualangan 4 Sahabat Sejati karya Reza Maulana Fadli. Pada suatu pagi yang lembab karena malamnya hujan, ada seorang remaja laki-laki yang bernama Wildan Fadla. Wildan bertempat tinggal di warung jarak yang merupakan tempat tinggal dengan jumlah populasi yakni 4 orang, yaitu keluarganya saja. Wildan bangun pagi sekali sekitar pukul 05.35. Tang genep. Dikarenakan dia terbangun karena telah bermimpi aneh, yaitu bermimpi bermain kartu yugi dengan marbot bertanduk. Wildan mengira mungkin petanda bahwa dia akan mendapat rezeki. Sungguh petanda yang aneh. Setelah dia merapikan spring bed, dia pun langsung menuju ke kamar mandi sambil menyanyikan lagu kesayangannya, yaitu lagu syukur. Di dalam kamar mandi, remaja itu menyikat gigi dengan pasta gigi Pepsodent Sensitive Expert. Gila semua. Samponya Master Kid rasa penentawet dan gambarnya benten. Dan sabunnya Sweet Salt Kid. Setelah mandi, remaja itu memakai baju Asiapon. Yang berwarna jingga dan celana kolor kesayangannya juga yang berwarna polkadot. Dengan rapi seperti orang mau pergi ke kantor. Dan tidak lupa memakai minyak wangi bermerek Apollo.com. Karena dia ingin menjadi orang Indonesia yang pergi ke luar angkasa. Iya, itu emang cita-cita Wildan. Setelah badannya segar karena tadi mandi, dia pun langsung standby di depan komputernya untuk update status Facebooknya yang bernama Wildan si cowok kecek kali dan bermain game dinner best sambil minum teh istri atas laptop. Jam demi jam telah berlalu. Ketika Wildan keasikan bermain komputernya, dia mendapatkan video call masuk dari temannya, yaitu Jajang. Dia dinamakan Jajang karena lahir di bulan Maret. Nama panjangnya adalah Alessandro Jajang Francisco Guillermo Augustini. Ya, ada unsur-unsur di bulan Maretnya.
Waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh empat remaja ini muncul juga. Bahasanya cakap. Jajang, Hiu, dan Jam pun sedang menunggu di pos roda dekat halaman rumah. Jajang menunggu Wildan yang sudah terlambat itu. Terlihat dari kejauhan, Wildan pun datang menghampiri mereka memakai jetpack dikarenakan ada banjir lokal dari rumahnya saja. Masalah si Wildan dilubungin mana lagi? Akhirnya mereka pun pergi bersama berjalan kaki sambil bergandengan tangan dan bernyanyi lagu Isabella. Ketika sampai di batas masuk gunung Kembang, ternyata sudah banyak pabrik yang didirikan sehingga tidak rindang lagi untuk dijadikan tempat perkemahan. Meskipun begitu, Di tengah-tengah. tetapi mereka dengan tekad yang kuat dan berat melanjutkan kegiatannya itu dengan kesenangan yang sedikit dipaksakan. Tambahan konfliknya sedikit dipaksakan. Lalu mereka pun bergegas ingin cepat-cepat menemukan tempat untuk mendirikan Nabi. Tiru. supaya beban mereka berkurang sekitar 72%. 32. Tadi kan 32. Tiba-tiba Wildan pun berlari ke arah timur laut sambil berteriak, "Lihat teman-teman, di sana ada subang lubuk." Teriakannya itu membuat air di lubuk menjadi mengalir deras. Dan akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwa mereka akan berniat untuk mendirikan tenda di pinggir lubuk tersebut supaya mudah cari air dan buang air. Supaya mudah cari air dan buang air. Ketika tenda didirikan, Hiu pun pergi ke sebelah utara dan lubuknya itu untuk mencari kayu bakar buat api pun malam hari. Ketika Hiu mencari kayu bakar, dia menemukan sebuah lubang besar di pohon jati dan dia pun mendekatinya dengan hati-hati. Ketika Hiu radiusnya sudah 1 meter dari lubang besar tersebut, dia pun melihat bahwa di dalamnya ada sarang tawon hutan yang liar. Karena dia orang yang suka iseng dan ceroboh, dia melempar sarang tawon itu dengan batu. Tapi naas, setelah proses pelemparan itu terjadi, dia pun dikejar tawon liar itu dan dia pun lari terbirit-birit menuju tempat kemahnya. Wildan melihat dari kejauhan bahwa Hiu lari menuju pada yang sedang membangun tenda. Dan Wildan juga melihat kerumunan tawon mengejar Hiu. Lalu Wildan pun lari sambil berteriak kepada dua temannya yang sedang membangun tenda. Jam, ayo cepat, lari ada tawon. Jajang dan Jam pun merasa kaget dan takut. Akhirnya mereka pun lari juga. Hiu yang dikejar tawon tanpa sengaja menginjak tendanya yang belum sempat didirikan sampai rusak dan bolong-bolong karena terkena batu dan sepatunya Hiu sehingga menimbulkan hukum Pitagoras yang berbunyi apabila batu berbanding lurus bolong pada tenda. Sungguh sangat teramat nyambung itu. Akhirnya dia pun tidak pakai alat layaknya para snorkeling yang ada. Snorkeling. Salah. Akhirnya dia pun tidak pakai alat layaknya para Akhirnya dia pun menyebutkan dirinya Mau diizinan dah biasanya. melakukan snorkeling di dalam lubuk walaupun tidak pakai alat layaknya para snorkeling yang ada.
Di dasar lubuk dia melihat banyak sampah yang berserakan dan ada banyak ikan sepat. Setelah 2,7 detik melakukan snorkeling, 2,07 detik melakukan snorkeling, akhirnya dia muncul di permukaan air seperti pada film sinetron. Ketika setelah berenang langsung mengibas-ibaskan rambutnya. Sampai ada hembusan angin. Dia pun merasa lega. Karena tawon yang mengejarnya telah pergi meninggalkannya dan takkan pernah kembali lagi. Dia pun memanggil ketiga temannya yang sedang bersembunyi di balik pohon singkong. Dan Hiu pun menceritakan apa yang telah dialami tadi. Karena tendanya sudah rusak dan menurut Wildan tidak dapat dipakai lagi, Wildan pun menendang tendanya hingga hanyut ke lubuk. Dasar manusia sok tahu. Dan hari pun menjelang malam hari. Terpaksa mereka tidur tanpa diatapi oleh tenda yang mencari kayu bakar pun mereka berempat. Next. Malam pun telah tiba. Mereka berempat segera menghidupkan api unggun sambil bernyanyi-nyanyi dan membakar ikan tawes yang dibawa oleh Jan. Ketika pukul 11.07 malam, mereka pun tidur sambil melihat bintang yang jatuh. Dan tidak lupa mereka mengawasi seluruh bintang jatuh supaya tidak digigit nyamuk. Lebay ya? Seluruh kulitnya dengan autan supaya tidak digigit nyamuk gitu. Gila jangan gitu mereka. Setelah beberapa lama, Jan masih tidak bisa tidur karena merasa kedinginan dan merasa tidak enak tidur di tempat yang terbuka. Hingga dia pun memutuskan untuk pulang pada malam itu juga. Dia penerus Hiu pun terbangun mendengar Jan yang sedang mengemasi peralatannya ke dalam tas dan memarahi Jan karena ingin pulang ketika malam hari, karena merupakan bukan waktu yang tepat sehingga menimbulkan percekcokan yang hebat dan memukul hujan. Lalu mana hujan? Tapi dengan tenang, Jajang pun menasehati mereka berdua, dan Jan pun tidak pulang pada saat itu juga. Mereka berempat kehujanan, lalu mereka mencari daun pisang untuk menutupi badan dan tas mereka. Akhirnya jam 1 malam, hujan pun reda, dan akhirnya mereka pun tidur di pinggir pohon karet sambil dialasi oleh beberapa daun pisang. Ketika pagi hari jam 5, mereka pun bertugas untuk pulang karena merasa masuk angin, capek jalan. Mungkin sekian petualangan dari Wildan dan kawan-kawan, dan akan dilanjutkan di lain episode.